Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita berada di rumah Tuhan semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Walaupun ketika kita akan memasuki tahun 2023 ada banyak hal yang mengkhawatirkan, tapi kita boleh berada di bulan yang ketiga semua karena anugerah Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul yang mungkin tidak lazim ya, biasa Bapak Ibu dengarkan. Belum juga kita belum terlalu lama kita mendengarkan, menyaksikan di layar televisi atau mungkin di berita-berita tentang hukuman mati yang dijatuhkan kepada salah seorang ya, yang kita semua tahu. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul hukuman mati menanti setiap manusia atau setiap orang. Mungkin ada di antara saudara berkata, aduh salah setelah masuk gereja ini ya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama membuka dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 sampai dengan 28. Ibrani pasalnya yang ke-9 ayat 27 sampai 28. Saya baca untuk kita sekalian, firman Tuhan berkata demikian. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kata atau kalimat atau istilah hukuman mati saya kira ini bukan sesuatu hal yang baru di telinga kita ya, khususnya kita yang ada di Indonesia yang baru saja mengikuti berita yang berbulan-bulan lamanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengatakan bahwa fungsi hakim itu bukan saja terjadi di zaman kita sekarang atau di Indonesia, tetapi jauh sebelumnya ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir di bawah pimpinan Musa, dan ketika di padang belantara, ya Musa selalu menghakimi bangsa Israel karena itu adalah salah satu tanggung jawab dari Musa. Tapi kemudian mertuanya yang namanya Yitro berkata bahwa wah kalau kamu seperti ini tiap hari itu akan sangat menyita waktumu, menyita tenagamu karena ada beratus-ratus bukan cuma beratus sampai ribu juta umat Israel yang harus dihakimi. Bapak Ibu bisa bayangkan satu orang saja saya mengikuti waktu sidang berapa waktu yang lalu, wah berjam-jam gitu ya dibutuhkan untuk sampai memutuskan bahwa hukuman mati. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Yitro berkata kepada Musa, pilihlah orang-orang ya yang kau anggap bisa membantu engkau, bisa menolong engkau ya. Ada kelompok-kelompok yang sudah ditentukan, dan apa yang Musa sampaikan kepada mereka, Ulangan 1 ayatnya yang ke-17, Ulangan 1 ayat yang ke-17 berkata, dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar, harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Saya garis bawahi, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku supaya aku mendengarnya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan soal apakah adil atau tidak pengadilan yang kita sedang hadapi hari-hari ini, itu bukan sesuatu hal yang baru. Sebab apa? Sebab dalam Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-16, Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-16 berkata, ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Kita tidak perlu heran, kita tidak perlu meratapi kalau sekiranya kita tidak mengalami keadilan atau ada orang yang tidak mengalami keadilan di pengadilan, karena memang sudah tertulis seperti itu. Alkitab sudah menuliskan jauh sebelumnya kita hidup dalam dunia ini. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini memang kita tidak diperhadapkan dengan kasus hukum ya, hukum di dunia ini. Tetapi saya mau katakan bahwa semua manusia tanpa terkecuali sesungguhnya itu terdakwa, menjadi terdakwa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saya memberikan judul khotbah saya pada sore dan malam hari ini,
yaitu hukuman mati menanti semua orang, semua manusia tanpa terkecuali. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena yang pertama Yesaya 59 ayat 12 dan 13, oleh karena pertama karena pemberontakan ya yang menyebabkan mengapa semua manusia itu menerima hukuman mati. Oleh karena yang pertama karena pemberontakan manusia. Yesaya pasalnya yang ke-59 ayat 12 dan 13 firman Tuhan berkata demikian, sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapanmu dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkan dalam kata-kata. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari Yesaya 59 ayat 12 dan 13, ada 2 kali ditulis kata pemberontakan kami dan juga ada 1 kali ditulis kami telah memberontak. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu artinya bahwa ada pengakuan dari umat Israel bahwa mereka telah memberontak kepada Tuhan. Dan karena pemberontakan inilah manusia dihukum. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemberontakan biasanya terjadi karena ketidakpuasan kita atas sesuatu ya, atau keinginan kita tidak tercapai atau tidak terpenuhi. Kita maunya seperti gini tapi realitanya tidak seperti itu ya. Anak-anak, saya juga punya anak gitu ya, saya punya anak 2. Ya, anak-anak muda di tempat ini ketika keinginanmu tidak dipenuhi oleh orang tuamu, engkau sering kali memberontak kepada mereka dan tanpa kalian sadari itu menyakitkan hati orang tua. Bukan mereka tidak mau memenuhi keinginanmu, tapi belum waktunya. Itu sebabnya saya sebagai orang tua mengingatkan kalian anak-anak muda, kalian masih kuliah, masih sekolah ya. Ketika engkau memberontak kepada orang tuamu karena keinginanmu tidak dipenuhi atau belum dipenuhi oleh orang tuamu, sesungguhnya engkau sedang melukai perasaan mereka karena mereka berjuang, mereka bekerja, mereka berupaya untuk kebaikan kalian. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun yang lebih parah adalah ketika kita memberontak kepada Allah. Ya, kita memberontak kepada Allah oleh karena apa yang kita harapkan tidak terjadi. Kalian mungkin sudah berdoa, kita mungkin sudah doa, kita sudah bertalu-talu berdoa, tapi apa yang kita doakan tidak terrealisasi. Maka kita memberontak kepada Tuhan dengan apa? Dengan kita tidak lagi setia kepada Tuhan, dengan tidak lagi beribadah. Yang tadinya mungkin kita setia, yang tadinya kita melayani Tuhan, yang tadinya kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani. Tapi ketika keinginan kita tidak terpenuhi, tidak terrealisasi, maka kita memberontak kepada Tuhan dengan tidak lagi taat kepadanya. Atau juga karena menganggap bahwa Allah itu tidak ada, sehingga kita hidup semau-maunya. Kita berpikir, kita berbuat dosa, toh tidak ada hukumannya. Ya, Alkitab juga dalam Mazmur 73 juga dikatakan demikian ya. Mazmur Asaf menjadi cemburu melihat orang-orang fasik gitu ya. Mereka berlaku semaunya, kelihatan gemuk ya, kelihatan mereka sukses gitu ya. Dan itu yang seringkali membuat banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya menjadi apa? Menjadi kecewa dan memberontak kepada Allah karena seolah-olah Tuhan diam dengan kejahatan. Seperti juga kalau saudara membaca dalam apa yang dialami oleh orang-orang Israel yang ditulis dalam kitab Habakuk. Nah saudaraku dikasih Tuhan, sehingga karena kita merasa bahwa seolah-olah Allah diam, kita berlaku semau kita, sesuka-suka kita tanpa kita sadari kita sedang memberontak kepada Allah. Atau juga karena kita merasa bahwa aturan Tuhan yang Tuhan berikan terlalu berat. Ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu, jangan ini, jangan itu dan lain sebagainya. Yang tanpa kita sadari seandainya kita mentaati perintah-perintah Tuhan, maka kita diselamatkan. Seandainya kita mengikuti aturan-aturan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita. Pasti Bapak Ibu Saudara ingat,
kisah Adam dan Hawa, mereka sudah diingatkan oleh Tuhan. Tuhan sudah katakan jangan kamu makan, ya, jangan kamu makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tapi mereka memberontak dengan apa? Dengan tetap makan buah yang dilarang oleh Tuhan untuk mereka makan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan sampai hari ini pun juga sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Pemberontakan kepada Allah, kita lebih mengikuti keinginan kita lebih mengikuti cara-cara dunia, kita lebih mengikuti apa yang ditawarkan oleh dunia. Pada ibadah gabungan The Kings dan WBI beberapa waktu yang lalu di bulan Februari itu bersamaan dengan atau ya sekaligus memperingati Valentine ya. Orang lain mama-mama, orang juga ada Valentine, bukan cuma anak muda ya. Walaupun so terlambat karena dulu mungkin tidak sempat, jadi nanti so tua gitu ya. Jadi kalian masih muda-muda Valentine memang. Nah waktu acara Valentine itu kemudian kami ibu-ibu dan juga bapak-bapak bawa coklat ya. Jadi waktu ada permainan, jadi untuk baku tukar, bukan cuma baku tukar kado tapi baku tukar coklat gitu ya. Kemudian dimulailah gitu ya, mulai dari depan gitu ya. Tapi karena kelihatan kacau gitu ya, sudah tidak tahu bagaimana ini. Kemudian akhirnya waktu itu dipandu oleh Yudit dan juga Ibu Lydia. Lalu bilang ayo diulangi, dikembalikan coklatnya. Waktu dikembalikan coklat yang sudah mulai beredar yang dato sampai ke tangan keberapa. Waktu pulang ke orang-orang di depan sudah tidak sampai. Ada yang ini kalau tidak salah 2 coklat yang sudah tidak tahu kemana gitu ya. Padahal mungkin masih barusan 1-2 seperti gitu. Sekalipun dalam candaan gitu ya. Ibu Lydia bilang jangan karena gara-gara coklat kau nyanda masuk surga ya. Jangan karena gara-gara coklat kau masuk neraka. Seringkali memang kalau kita mungkin mendengar sepertinya sepele gitu ya. Jangan hanya karena kita kita berpikir bahwa kita berbohong kan kecil-kecilan atau kita menipu orang lain kan kecil-kecilan gitu ya. Kemudian kita menganggap sepele. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita pada malam hari ini bahwa ketika kita tidak mentaati perintah Tuhan, ketika kita melanggar, sebenarnya kita sedang memberontak kepada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena pemberontakan manusia, maka hukuman menanti. Hukuman mati yang diputuskan oleh hakim di dunia tidak sengeri dengan keputusan Tuhan atau hukuman mati oleh karena pelanggaran dan pemberontakan kita kepada Allah. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hukuman mati menanti semua manusia oleh karena upah dosa itu adalah maut ya. Karena yang kedua yaitu karena upah dosa yaitu maut atau kematian. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Roma pasal 6 ayat 23 bagian A, Roma 6 ayat 23a berkata, sebab upah dosa ialah maut ya. Upah dosa ialah maut. Dosa adalah pemberontakan pada Allah dan akibatnya dosa memisahkan manusia dari Allah. Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci, Allah yang maha mulia tidak bisa dijumpai oleh manusia yang berdosa. Karena ketika manusia berjumpa dengan Allah yang kudus yang mulia, maka manusia pasti mati. Manusia pasti akan binasa, pasti akan mati. Pasti kita masih ingat ketika Adam dan Hawa melakukan pemberontakan. Dan di saat itu juga maka mereka diusir dari Taman Eden. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam perjanjian lama ya, dalam perjanjian lama setiap kali malaikat Tuhan datang menjumpai orang-orang Israel secara pribadi, maka orang tersebut pasti akan ketakutan karena dia tahu bahwa dia akan mati karena Allah datang menjumpai dia. Oleh karena apa? Karena Allah yang maha kudus, Allah yang maha mulia, Allah yang maha suci tidak dapat berjumpa dengan manusia yang berdosa. Itu sebabnya ketika Allah melawat manusia, mau menyelamatkan manusia, Allah harus mengambil rupa manusia supaya bisa berjumpa dengan manusia. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dosa memang tidak selalu membuat manusia mati secara langsung. Ya, dalam Roma pasal 6 ayat 23
dalam bacaan kita tadi Roma 6 ayat 23a, dalam terjemahan sederhana Indonesia ditulis seperti gini. Sebab dosa menjerat kita dalam kematian rohani. Dosa menyebabkan atau menjerat kita dalam kematian rohani. Ketika saudara melakukan dosa, ketika kita berdosa, ketika kita mungkin berbohong, mencuri, tidak jujur, atau apapun juga yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak serta-merta langsung saudara mati, tetapi kita mati secara rohani. Itu sebabnya kalau kita memperhatikan dalam Roma pasal 6 ayat 23, di sana dikontraskan antara upah dosa dengan karunia Allah dan antara maut dan hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, hukuman mati menanti semua manusia oleh karena upah dosa adalah maut. Dan Alkitab berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang ketiga, hukuman mati menanti semua manusia oleh karena sudah ditetapkan. Ya, yang ketiga sudah ditetapkan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau sudah ditetapkan, siapa yang boleh merubah gitu ya. Apalagi ini yang menetapkan Allah bukan manusia, bukan Musa, bukan juga orang-orang dalam Alkitab yang penulis Alkitab atau nabi-nabi, tidak, tapi Allah yang menetapkan. Manusia ditetapkan mati hanya satu kali dan tidak ada kesempatan kedua. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Allah sudah menetapkan bahwa manusia mati satu kali saja dan setelah itu diadili Allah. Allah yang menetapkan dan kemudian yang mengadili adalah Allah sendiri. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang kematian ada tiga hal ya. Ada tiga hal. Yang pertama, kematian manusia terdiri dari manusia mati secara rohani. Ya, seperti tadi sudah ceritakan atau jelaskan, atau mungkin lebih sederhananya seperti Adam dan Hawa. Waktu mereka melanggar, mereka memberontak, mereka makan ya buah pohon pengetahuan itu, mereka secara jasmani mereka tidak mati, tapi secara rohani mereka mati. Karena itu saudara-saudara mungkin pernah mendengar istilah dari ada hamba Tuhan berkata bahwa ada orang yang mayat hidup. Nah mayat hidup ini adalah orang yang secara jasmani tidak mati tapi rohaninya mati. Iya, rohaninya mati tapi jasmaninya masih hidup. Nah karena itu saya tadi sore saya bilang kalau saudara yang punya pacar yang belum percaya Yesus ya, kalau Anda yang punya pacar dan belum percaya Yesus, belum lahir baru, saudara yang punya suami atau istri yang belum percaya Tuhan Yesus, yang saudara yang punya orang tua yang belum percaya Yesus, kita sedang bersama-sama dengan mayat hidup gitu ya. Itu sebabnya tugas dan tanggung jawab kita adalah membawa mereka, memperkenalkan Yesus kepada mereka supaya mereka tidak mengalami hukuman mati. Tanggung jawab Bapak Ibu Saudara dan saya. Tadi kita sudah mendengarkan di multimedia ya, sudah dikatakan tadi di Betel News bahwa kan ada doa puasa ya, puasa raya. Nah, salah satu pokok doanya tadi kalau saudara perhatikan yaitu berdoa buat jiwa-jiwa. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya bersaksi sedikit ya, menceritakan seperti halnya saya katakan tadi pada ketiga, bahwa salah satu pokok doa biasanya kalau kami puasa raya sudah kesekian, sudah lama, sudah cukup lama puasa raya di sini. Jadi kalau saudara yang bergabung silakan setiap hari Jumat, Jumat jam 12. Nah waktu kami, saya menceritakan beberapa waktu yang lalu, waktu saya khotbah bulan Februari, setelah selesai khotbah, kemudian saya turun gitu ya, saya ke belakang. Saya melihat ada seorang ibu yang punya bayi ya, karena sementara ada nyanyi, jadi saya bilang anaknya sudah diserahkan belum ya. Dia bilang apa itu maksudnya, dia tidak tahu. Oh begini aja, saya boleh minta nomor HP kamu supaya kita bisa komunikasi melalui telepon atau WA gitu ya. Singkat cerita, kemudian kami ada hubungan ya, kami saling WA dengan dia. Dia bilang maaf Ibu, saya tidak sama dengan suami. Maksudnya apa? Saya belum saya tidak nangkap gitu ya. Kemudian dia menceritakan bahwa suaminya, mereka tadinya menikah secara Islam ya.
Kemudian istrinya tetap menjadi Islam tapi suaminya Kristen ya. Saya belum tanya baik-baik seperti apa jalan hidupnya sampai dia percaya Yesus suaminya ya. Tapi singkat cerita bahwa dari kesaksian hidup suaminya itu dia bilang, saya selalu merasakan ibu ya, setiap kali suami saya memegang kepala, mungkin pikiran saya mungkin tumpangkan tangan kali. Ada sesuatu damai sejahtera yang saya rasakan, saya melihat kebaikan, saya melihat suami saya begitu baik. Suami saya tidak pernah paksa saya ke gereja, suami saya tidak pernah suruh-suruh saya ke gereja. Tapi dari kesaksian hidupnya, akhirnya saya mengambil keputusan, saya ikut kamu ke gereja. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, berapa waktu yang lalu juga hampir bersamaan itu, saya dihubungi oleh salah satu full timer, dia berkata bahwa ada seseorang yang masuk di IG gereja dan dia ingin untuk dibimbing, ya. Dia juga dari dari saudara kita, sepupu kita ya. Kemudian kami janjian, oke saya bilang kalau gitu kita ketemu di mana? Saya janjian melalui WhatsApp gitu ya. Singkat cerita dia bilang gini, sebenarnya itu sudah dari tahun lalu, ya sudah dari tahun dia tergerak mau masuk gereja, dia masuk gereja. Saya bilang, lah kamu kenapa kok bisa masuk di gereja A gitu ya. Dia bilang, waktu saya tanya-tanya ada teman saya yang bilang, ini anak gadis ini dia punya pacar orang Kristen. Tapi dia bilang bukan karena pacar saya itu saya masuk Kristen. Pacar saya pun juga heran kenapa saya bisa punya kerinduan mau masuk Kristen, dia bilang gitu. Bahkan dari tahun lalu dia baca, dia download sendiri Alkitab, dia baca, kemudian lagu-lagu rohani, dia mengikuti kesaksian-kesaksian dan hal-hal yang yang mendewasakan dia, bukan biasakan di YouTube tuh ada orang-orang yang cuma menjelek-jelekan agama yang lamanya. Bukan itu yang dia cari, tapi dia mencari kesaksian-kesaksian yang membuat dia bertumbuh gitu ya. Nah, kemudian dia sempat masuk ibadah sini sekali dan untuk selanjutnya dia bilang, ibu untuk sementara saya tidak ikut ibadah dulu ya, saya ibadah online karena saya sedang dipantau ya, saya sedang dipantau oleh keluarga. Sehingga dia minta untuk dibimbing ya, di antara minggu dia minta dibimbing. Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya saya katakan tadi bahwa tanggung jawab kita, tugas kita bersama bukan cuma kami para hamba Tuhan. Atau jangan saudara berkata, oh sudah ada kok di doa puasa raya, ada jemaat di Wotwar yang doakan. Bapak Ibu kita semua punya tanggung jawab yang sama. Supaya saudara-saudara kita, pacarmu, orang tuamu, suamimu, istrimu, keluargamu. Jangan sampai mengalami hukuman mati. Yang sudah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena kita bermasa bodoh, oleh karena kita tidak mau menyampaikan berita itu kepada mereka. Apakah saudara kemudian asik-asik saja bersama-sama dengan mayat hidup yang ada di sampingmu, tidur bersama dengan dia? Tentunya tidak, bukan? Karena itu mari saya dorong saudara-saudara yang punya keluarga atau kita punya teman, kita punya sahabat, mari doakan mereka. Cepat atau lambat itu bukan urusan kita. Bagaimana cara Tuhan untuk menjamah mereka bukan urusan kita. Tapi Tuhan punya cara untuk menjamah mereka. Memberikan kerinduan dalam hati mereka. Sehingga satu saat mereka percaya Yesus. Yang saya bimbing, yang saya katakan tadi. Dia bilang, jadi setiap kali saya ngomong, dia bilang, dia connect gitu karena apa? Dia suka baca Alkitab. Dia bilang, saya punya kebiasaan Bu, kalau saya mau ke kantor, saya suka dengar lagu-lagu. Tapi sekarang saya suka dengar lagu-lagu rohani gitu ya. Tapi saya pakai handset supaya maksudnya tidak didengar oleh keluarganya. Ada kerinduan, bukan karena ada seseorang yang bersaksi dengan dia, bukan karena ada mujizat yang dialami, tapi Tuhan memberikan kerinduan dalam hatinya sehingga dia terus bersemangat gitu ya, untuk mempercayai Tuhan. Kemarin waktu saya kirim renungan, dia bilang gini, Ibu besok kan ini ya perjamuan, tapi kan saya belum bisa ikut sebaiknya saya udah boleh, saya bilang sebaiknya jangan dulu, kamu harus bertumbuh dulu, kamu kuat, dasarmu kuat gitu ya. Kemudian ambil keputusan mau dibaptis itu harus kuat, punya dasar yang kuat. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, yang kedua mati secara jasmani dan itu semua dialami oleh manusia. Karena Alkitab berkata bahwa upah dosa adalah maut ya. Karena semua manusia telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah dan akibatnya semua manusia pasti mati secara jasmani. Tapi yang ketiga, manusia mati selama-lamanya di neraka. Ini yang sangat-sangat mengerikan.
Kalau mati secara rohani, masih ada kesempatan bagi dia untuk bertobat. Firman Tuhan dalam Yesaya pasalnya yang ke-53 ayatnya yang kelima. Yesaya 53 ayatnya yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu. Seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu. Seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya 59 ayat 20. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam waktu 1 menit saya memberikan kesempatan bagi kita semua yang hadir. Mari bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Mari berterima kasih kepada Yesus yang rela menggantikan Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang menjadi penebus bagi kita, yang seharusnya kita yang mati, kita yang tertikam. Kita harus mengalami penderitaan begitu rupa karena kejahatan kita, karena pemberontakan kita. Tapi Yesus rela melakukannya karena dia mengasihi saudara. Mari ambil waktu dalam 1-2 detik. Mari bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan karena Engkau rela mati buat saya. Katakan Tuhan terima kasih. Saya yang seharusnya, yang patut dihukum, yang patut dimurkai karena dosa dan pelanggaran saya. Tapi karena Engkau mengasihi saya, Engkau memberikan hidupmu, Engkau memberikan nyawamu. Haleluya. Mari bersyukur, ambil waktu, bersyukur kepada Tuhan dan ambil komitmen untuk sungguh-sungguh serius mencari Tuhan, serius untuk mengikut Tuhan dalam hidupmu. Bapak Engkau mendengar setiap ucapan syukur dan terima kasih dari anak-anak-Mu. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah puas karena kita sudah diselamatkan. Kita bebas dari hukuman mati, tapi ingat kita masih punya keluarga. Kita punya saudara, kita punya orang tua, kita punya sahabat. Mari bawa mereka di dalam doa pribadimu. Tentunya kita tidak mau mereka mengalami hukuman mati karena dosa dan pelanggaran mereka. Tapi kita mau supaya kita juga rindu sebagaimana kita sudah dibebaskan oleh karena Yesus mau mati bagi kita. Dan hal yang sama juga teralami bagi saudara-saudara kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita semua tanpa terkecuali. Agar kita tidak boleh bermain-main dengan dosa. Karena konsekuensi dari dosa itu menanti. Kita tidak boleh main-main dengan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kita. Jangan kita lagi bermain-main dengan dosa. Mari minta kekuatan Roh Kudus yang akan terus menolong kita, memampukan kita. Sehingga kita boleh menyelesaikan perjuangan iman kita dalam pertolongan Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, saya akan bacakan Ibrani 9 ayat 28. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan demikian. Demikian juga Kristus mati hanya satu kali sebagai persembahan bagi dosa manusia. Kelak ia akan kembali, tetapi bukan untuk menanggung dosa kita lagi. Kali ini ia akan datang membawa keselamatan bagi semua orang yang dengan sabar dan rindu menanti-nantikan dia. Ini merupakan penghiburan, pengharapan, sukacita bagi kita yang dengan setia menanti-nantikan Tuhan. Dalam penantian ini tetaplah setia untuk melakukan firman Tuhan. Tetaplah setia untuk mengiring Tuhan, tetaplah serius dalam melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Sebentar kita akan mengikuti perjamuan. Dan perjamuan kudus ini mengingatkan saudara dan saya bahwa seharusnya kita yang tergantung di kayu salib. Seharusnya kita yang
yang mengalami penderitaan karena kita adalah orang yang berdosa, orang yang memberontak, orang yang tidak taat. Tapi Yesus rela menggantikan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia mau mati di atas kayu salib, dia mau menderita, dia mau disiksa karena dia mengasihi kita. Itu sebabnya hargai pengorbanan Yesus untuk keselamatan kita. Tutup Alkitab Bapak Ibu.